semuanya, balik lagi sama gue. Dan di kesempatan kali ini gue akan membahas tentang transportasi umum di Jerman, tepatnya di kota Hamburg. Nah, bagi kalian yang baru aja nongkrongin channel gue, kenalkan gue Devi. Gue sudah beberapa tahun tinggal di Jerman dan bekerja juga di Jerman. Jadi video gue ini atau channel gue ini isinya biasanya tentang kehidupan di Jerman, info-info umum tentang Jerman, dan juga traveling gitu. Oh ya, dulu juga gue pernah au pair di Prancis, jadi kalian juga bisa cek di playlist gue untuk tema-tema yang tadi sudah gue sebutkan gitu ya. Nah, langsung aja kita simak tentang info umum transportasi publik di Jerman. Nah guys, kalau di Jerman, setiap kota dia punya nama sendiri-sendiri ya, transportasi umumnya gitu. Kalau di Hamburg sendiri, namanya itu HVV atau HVV. Ya kalau Jermannya tuh HVV bacanya kayak gitu ya. Dan di Hamburg ini nggak cuman ada MRT dan bis, tapi punya juga kayak kapal feri gitu ya, karena memang ada kayak sungai yang relatif besar dan itu biasanya ada beberapa kapal feri yang disediakan oleh HVV ini. Kalau kalian pernah lihat video-video gue tentang Hamburg, pasti kalian tahu gue suka naik feri dan itu memang masih public transportasi di Hamburg. Memang ada juga beberapa kapal yang bukan transportasi umum gitu ya, karena ini termasuk tempat turis juga gitu di sungai tersebut, seperti itu. Nah, lalu kalau untuk waktu atau jadwal gitu ya, biasanya kalau di pusat kota itu keretanya tuh datang atau bis biasanya datang sekitar 5 menit sekali atau 10 menit sekali. Jadi biasanya kalau rush hour itu akan datang lebih sering, seperti 5 menit sekali. Setelah rush hour itu akan sekitar 10 menit. Jadi nanti kalau udah makin jauh dari pusat kota, biasanya nanti datangnya akan lebih lama gitu ya, sekitar 20, kadang-kadang sampai 30 menit, seperti itu. Jadi tergantung kalian regionalnya di pusat kotanya atau sudah hampir ke pinggirnya, seperti itu. Jadi gue udah beberapa tahun memang tinggal di sini dan yang gue rasakan itu so far lebih banyak tepat waktunya dibanding ngaretnya. Kalaupun ngaret biasanya akan dikasih kayak pemberitahuan gitu ya. Kan ada papan pemberitahuan gitu ya Pak, untuk kereta yang ini datangnya jam segini gitu kan, atau nanti datang 5 menit lagi kayak gitu. Nah, kalau ngaret biasanya ada pemberitahuannya juga gitu. Nah, lalu kalaupun ada perbaikan, biasanya mereka kasih announcement atau pengumuman gitu ya, atau beberapa hari atau seminggu sebelum perbaikan biasanya mereka akan mengumumkan bahwa untuk MRT atau subway dari stasiun ini, dari stasiun A ke stasiun C misalnya gitu ya, akan ada perbaikan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Lalu nanti mereka akan menyediakan, atau si perusahaan HVV ini akan menyediakan transport pengganti, biasanya sih bis gitu ya kalau yang perbaikannya di MRT. Tapi kalau bis biasanya nanti dia kasih bis lain dan rutenya nanti mungkin agak muter. Nah, lalu di sini juga biasanya ada aplikasinya gitu ya, jadi kalian bisa download di HP kalian atau kalian bisa cek di websitenya itu harganya berapa atau jadwalnya seperti apa. Jadi misalnya gua mau dari rumah gua kasih alamat gua gitu kan sama nomor rumahnya, terus mau ke stasiun A gitu. Nah, nanti ada juga pilihannya dari jam berapa atau mau datangnya jam berapa kayak gitu.
Nah, ini nanti mereka kasih alternatif beberapa pilihan gitu ya. Jadi gampang banget untuk mengatur waktu kalian gitu, karena memang sudah terjadwal gitu, dan kita bisa lihat langsung jadwalnya yang mana aja gitu. Nah, lalu kalau di dalam MRT-nya atau di dalam, gue nggak tahu kalau bis. Kalau MRT, gue suka lihat dia ada ini apa namanya, charge gitu ya, tempat charge untuk handphone kalian atau mungkin untuk kamera kalian kayak gitu, pokoknya charge yang gitu. Jadi kalian bisa ngecharge di situ, lumayan kan. Lalu ada juga biasanya kalau di MRT itu tempat khusus untuk orang cacat atau yang pakai kursi roda gitu ya, dan di bis juga gitu ya. Kalau di bis gue nggak tahu untuk yang charge-nya itu, karena gue jarang menggunakan bis, jadi gue tahu itu ada tempat untuk orang cacat, tapi untuk yang charging handphone gitu kurang tahu gue. Tapi kalau di MRT biasanya ada gitu. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan atau ngecek tiket gitu ya? Kalau di Hamburg sendiri, di sini nggak ada pintunya gitu ya. Jadi kalau stasiun kalian bisa nyelonong masuk ke stasiun gitu aja. Jadi nggak ada pintu kayak MRT di Jakarta atau MRT di kota lain. Kalau setahu gue waktu itu gue di kota apa ya? Apa? Atau Bielefeld ya? Gue lupa. Jadi dia ada pintu ininya, pintu untuk ngecek tiketnya. Jadi kalian harus tap tiket kalian baru kalian bisa masuk gitu kan. Dan biasanya juga ada yang jaga. Tapi kalau di Hamburg itu nggak ada yang jaga. Nah kalau di Berlin itu biasanya nggak ada yang jaga. Kalau waktu gue ke Berlin gitu ya beberapa kali nggak ada yang jaga. Tapi kalian harus ngecek apa namanya, kalau beli tiket yang single gitu ya, kalian harus dimasukin ke mesinnya gitu. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan, si kontrolernya tahu bahwa oh kamu udah ngetek dari jam sekian gitu. Jadi kelihatan gitu loh, ada catatannya jam berapa, tanggal berapa gitu. Nah itu dia. Jadi kalau di Hamburg sendiri nggak ada kontroler di pintu masuknya gitu ya. Tapi pemeriksaannya kadang di mana-mana nih, gue suka ketemu juga di mana-mana, pasti ada di dalam keretanya tuh pasti ada gitu. Nah kalau di Hamburg juga gue suka lihat antara yang kalau nggak yang berseragam, ada juga yang tidak berseragam gitu ya. Jadi kalau berseragam kan kelihatan gitu ya, oh nih pasti nanti akan ngecek tiket gitu ya. Tapi kalau yang nggak berseragam kan kalian nggak tahu gitu, karena mereka juga mesinnya biasanya dimasukin ke tas kecil, nanti begitu keretanya jalan baru mereka keluarin mesinnya dan ngecek satu-satu penumpangnya, seperti itu. Nah, jadi kalian hati-hati. Nah bagaimana dengan dendanya? Jadi kalau denda di Hamburg sendiri itu kalau kalian nggak beli tiket, dendanya itu 60 euro. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 1 jutaan gitu ya. Kalau saat ini kan saat pandemik ya, jadi masih harus pakai masker gitu ya, dan itu wajib banget. Kalau nggak pakai masker biasanya kena denda 40 euro, dan itu sekitar 700.000 rupiah. Jadi lumayan banget kan, jadi mendingan kalian beli tiket ya. Nah selanjutnya gue akan jelaskan harga-harga tiket di Hamburg biar kalian tahu harga umumnya gitu ya. Jadi bagi kalian yang mau ke Jerman, kalian bisa ada info tambahan seperti itu. Nah untuk harganya di Hamburg sendiri itu kan ada bervariasi guys. Jadi ini nggak cuma di Hamburg, di berbagai kota pasti harganya itu bervariasi, dan juga tergantung kayak zona. Terus kayak apa kalian masih sekolah kah, atau kalian itu Azubi atau ikut Ausbildung atau student gitu ya, yang kuliah gitu. Ini berbeda-beda, dan juga ada juga yang buat senior kayak gitu. Terus ada juga kayak single ticket, kayak one day ticket. Terus ada juga yang per tahun atau kalian mau per bulan atau per minggu kayak gitu. Jadi bervariasi. Gua akan kasih gambaran sedikit aja. Kalau gue kasih contoh semuanya nanti panjang banget video gue. Jadi kalau di Hamburg itu
Gue kasih contoh yang zona AB ini karena zona AB ini lumayan yang udah gede banget. Jadi kalau kalian punya zona AB itu udah bisa keliling lah sekitaran Hamburg gitu. Dan di zona AB ini ada yang kalian bisa bayar per bulan putus gitu ya. Jadi nggak mesti tiap bulan bayar gitu. Dan ini harganya 112 euro 80 sen, atau kalau di rupiah sekitar 2 juta. Lumayan banget kan guys, mahalnya. Gitu. Lalu yang kedua itu juga zona AB, tapi ini abonemen. Abonemen ini kalian udah kontrak gitu ya 1 tahun, tapi akan didebet dari kartu kalian atau dari bank kalian langsung itu per bulan. Jadi ya nggak akan shock gitu ya. Nah, bedanya ini lumayan juga guys. Kalau kalian udah abonemen itu relatif murah, harganya itu 92 euro 40 sen, atau kalau dirupiahin 1,6 jutaan. Seperti itu. Lumayan kan, dari 2 juta ke 1,6 juta itu 400.000. Bedanya tuh kalau kalian bayar tiap bulan juga udah berapa juta itu ya kan. Nah, lalu kalau yang single tiket ini kena 3 euro 40 sen atau sekitar 60.000 rupiah. Lumayan kan? Wow. Kalau yang all day atau yang tiket 1 hari itu kenanya 8 euro 10 sen atau sekitar 140.000 gitu guys. Nah, kalau yang untuk single tiket dan all day tiket ini, atau ada juga yang grup tiket gitu ya, kalau untuk turis gitu ya, ini akan sangat membantu sekali, tapi gue nggak akan jelaskan lebih lanjut. Untuk yang model-model kayak gini yang kecil-kecil, ini biasanya kalian kalau beli online itu akan dapat diskon sekitar 7% gitu. Jadi lumayan banget kan, seperti itu. Lalu ada lagi bagi kalian yang para Azubi, misalnya itu monat kartunya itu atau bulanannya, kalau yang abonemen itu 68 euro 10 sen atau sekitar 1.160.000. Nah, bedanya lumayan juga. Kalau tadi yang abonemen orang biasa, maksudnya orang biasa ini kayak gue gitu yang bekerja gitu kan, udah nggak sekolah lagi, nggak Ausbildung, cuman kerja atau mungkin sebagai ibu rumah tangga gitu, itu kenanya 1,6. Tapi kalau kalian Azubi atau yang kuliah biasanya kenanya 1,1 gitu ya, itu sekitar 500.000 bedanya. Lumayan banget. Kalau kalian kuliahnya di universitas negeri, biasanya kalian dapat abonemen langsung gitu. Jadi kalian itu udah bayar satu paket sama biaya kuliah kalian yang 1 semester itu sebenarnya murah banget gitu. Itu udah transport kalian ini termasuk di dalamnya, seperti itu. Nah, lalu gua mau kasih sedikit gambaran untuk harga di Berlin. Kenapa? Jadi gue mau kasih gambaran aja untuk kalian. Mungkin kalian lihat video gue, oh ya di Hamburg harganya segitu ya, pasti kalau di kota lain lebih mahal gitu kayak di Berlin, karena Hamburg kan sebenarnya bukan ibu kota gitu ya. Tapi jangan salah, di Hamburg ini justru biayanya jauh lebih mahal dibandingkan di Berlin. Sebagai contoh, kalau di Berlin transportasi umumnya itu untuk per bulannya yang abonemen aja, yang zonanya AB itu dia harganya tuh cuma 63 euro 42 sen atau sekitar 1.080.000. Itu beda banget dari Hamburg ya, udah 500 sekian, 500.000 lebih bedanya gitu. Kalau di Hamburg 1,6, ini hampir 1,1 gitu kan. Dan untuk Azubi juga, bagi kalian yang mungkin mau ikut Ausbildung, ini harganya kalau di Berlin itu cuma 32 euro atau kalau yang per bulannya ya, atau sekitar 560.000. Sedangkan kalau di Hamburg tadi gue sebut 1,1. Lumayan banget kan guys. Jadi benar-benar ini hanya gambaran aja buat kalian, supaya kalian tahu bahwa kalau mungkin kalian lihat video lain di Berlin, kalian mungkin
terus mau tinggal di Hamburg, kalian mungkin berpikir di Hamburg pasti lebih murah daripada Berlin karena Berlin adalah ibu kota. Itu salah besar seperti itu. Nah, makanya gue menjelaskan beberapa informasi umum di sini. Nah guys, itu dia tadi info umum tentang transportasi publik di Jerman, tepatnya di kota Hamburg dan sedikit kota Berlin. Semoga info tadi itu bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.